Aku tabrak juga satu ekor anjing tadi, nggak tahu siapa yang punya itu. Lari pincang kakinya. Kalau kambing saya masih rem, tapi kulihat anjing najis. Inilah Islam. Makanya tuh nenek-nenek di Jakarta, Bu, ada nenek di Jakarta bilang, akhirat itu cuma hayalan. Nenek ini memang hebat tuh. Tapi tidak tahu malu. Kalau bicara pidato selalu pakai salam Islam. Karena saya sudah tahu Pak Jokowi tidak pandai bicara. Kalau tidak pandai bicara, bahaya. Pejabat yang tidak pandai speaknya, berarti sudah ketahuan tidak lincah untuk memimpin sebuah institusi negara. Cari yang postur tubuhnya bagus-bagus. Prabowo, bekas Kopassus, jenderal. Banyak bos. Cari yang jaga SBY. Dulu SBY jaga besar. Dia kuasai beberapa bahasa, tidak dipermalukan. Setiap bicara Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu inersial Pak Jokowi kira-kira kalau jadi presiden Pak, apa yang Bapak buat untuk Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke? Oh gampang. Yahya Wahloni sebut Jokowi tak pernah ucap bela sungkawa pada korban muslim. Pendakwah Yahya Wahloni belakangan ini viral sebab isi ceramahnya yang mengatakan bahwa ia sengaja menabrak anjing hingga pincang. Dalam ceramahnya yang lain, Yahya Wahloni juga menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengucapkan bela sungkawa kepada umat Islam yang meninggal. Satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo ini. Satu, setiap kali ada korban yang mati dari umat Islam, kelebihannya beliau enggak pernah ucapkan bela sungkawa. Demikian ucapnya pada sebuah video ceramah yang ditayangkan pada 9 Oktober 2019 melalui kanal YouTube An-Najah TV. Pernyataan Yahya Wahloni tersebut lalu disambut dengan gelak tawa dari hadirin ceramah. Yahya Wahloni menyebut bahwa hal tersebut tidak diangkat oleh media, namun ia selalu mengingat. Dilupakan oleh media, tapi Yahya Wahloni tak lupa. Saya tak pernah lupa, demikian tandasnya lagi. Yahya Wahloni juga membandingkan sikap Jokowi tersebut dengan sikapnya saat menghadapi masalah lain, seperti tenaga kerja Indonesia atau TKI yang meninggal. Tapi kalau jembatan di Taiwan putus dan ada TKI yang meninggal, mati, wah, muncul Menteri Luar Negeri Retno, demikian ujarnya. Yahya Wahloni lalu menyebut bahwa di dalam pemerintahan Jokowi terlihat mana yang muslim dan mana yang munafik. Ini bagus juga di rezim Jokowi ini kan, muncul mana yang emas dan mana yang imitasi, mana yang muslim dan mana yang munafik. Demikian tambahnya lagi. Sebelumnya Yahya Wahloni di sebuah video YouTube yang dianggap menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, Zainul Majid, dan Megawati Soekarno Putri, PKB, NU, dan para santri pada merah. Oleh karena itu, kita sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Dalam hal ini PKB akan mengambil langkah hukum untuk memproses persoalan ini. Demikian ungkap Sekjen DPP PKB, Kader Karding, pada Senin 17 September 2018. Jika dicermati dalam video tersebut, Yahya menyerang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karding mengatakan, hal itu bisa berbahaya sebab kader di bawah merah jika ada yang mengaku seorang ulama tapi berbicara kasar. Apalagi Yahya suka menyerang sesama muslim, kiai, dan tokoh masyarakat. Kami sudah meredam kemarahan masyarakat di bawah, demikian kata Karding. Untuk itu, Karding menyampaikan alasannya untuk melaporkan ke pihak kepolisian agar masyarakat tidak ngamuk dan bisa diredam. Ini untuk menjaga, meredam masyarakat supaya tidak ngamuk. Yang kedua, supaya orang yang seperti ini tidak boleh ada di Indonesia karena itu merusak persatuan, persaudaraan, dan sebagainya. Demikian tutur Karding. Tulisan ini sebenarnya adalah sekuen dari tulisan saya tentang Yahya Wahloni. Sebelum ini saya menulis artikel berjudul Yahya Wahloni tidak tahu apa pelacur. Yahya Wahloni tidak tahu ada pelacur masuk surga karena anjing. Kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang wanita masuk neraka karena menyiksa kucing. Saya berharap tulisan ini membuat kita semua sadar bahwa hewan adalah makhluk Allah yang harus diberi kasih sayang, serta tidak boleh kita siksa sesuka hati kita. Islam juga mengajarkan bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasannya. Tidak hanya perbuatan ke sesama manusia, tetapi juga makhluk Allah lain seperti hewan. Pernyataan baik kepada hewan akan mendapat balasan kebaikan. Begitupun perbuatan buruk ke hewan akan mendapat balasan pula. Seyogyanya, Yahya Wahloni memiliki belas kasihan kepada anjing sehingga tidak dengan sengaja menabrak anjing sampai pincang. Yahya Wahloni juga rasis. Kalau hewan itu kambing, dia tidak akan tabrak. Dia gagal dalam memahami ajaran Islam. Dia pikir karena anjing itu najis dan dagingnya haram dimakan, serta merta boleh untuk menyakitinya sesuka hati. Padahal Islam hanya mengajarkan untuk bersuci dari najis anjing, bukan memerintahkan untuk menyakiti anjing. Yahya Wahloni perlu tahu bahwa perbuatan buruk ke hewan juga akan mendapat balasan.
Dia harus tahu kisah seorang wanita yang masuk neraka karena dia menyiksa kucing. Karena Yahya Waloni seorang mu'alaf, dugaan saya dia belum banyak mempelajari ajaran Islam. Ajaran Islam yang dia pelajari belum utuh. Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang diazab sebab menganiaya kucing peliharaannya. Kisah wanita ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar R.A. sebagaimana berikut. Sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, ada seekor wanita yang diazab karena seekor kucing. Ia mengurung kucingnya sampai mati, lalu ia masuk neraka karenanya. Ia tidak memberikan makan dan minum kucingnya, bahkan ia mengurungnya. Ia tidak meninggalkan makanan untuknya, sehingga ia memakan apa yang keluar dari bumi. Kisah tersebut juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Ia memeliharanya namun tidak memberikan makan. Karena ia tidak mengirimkan makan, maka kucing itu makan dari yang keluar di bumi sampai ia mati karena kurus kelaparan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa perbuatan buruk kepada hewan sekalipun akan mendapat balasan. Sebagai makhluk Allah, kucing punya hak untuk hidup, punya hak untuk menjalani kehidupan dengan baik. Wanita itu telah memilih untuk memelihara kucing namun tidak menjalankan kewajibannya. Dia tidak memberikan makan sampai kemudian kucing itu mati kelaparan. Kalau kucing itu tidak dipelihara oleh wanita, mungkin ketika kucing itu mati, wanita tersebut tidak akan sampai diazab. Mungkin ada yang membantah kalau kucing dan anjing berbeda. Kucing adalah hewan kesayangan Rasulullah dan tidak najis, sedangkan anjing bukan hewan kesayangan Rasulullah dan najis. Maka wajar jika wanita yang menyiksa kucing itu diazab masuk neraka. Kalau yang disiksa oleh wanita itu adalah anjing, maka mungkin saja wanita itu tidak akan sampai diazab. Saya jelas sangat tidak setuju dengan pendapat tersebut. Perbedaan anjing dan kucing hanya dalam persoalan fikih saja, yaitu soal status najis dan haram dimakan. Namun dalam persoalan tasawuf, anjing adalah makhluk Allah yang punya hak untuk tidak disiksa. Menyambung dengan artikel sebelumnya, jika anjing dianggap hewan hina, maka tidak mungkin ada kisah pelacur yang akhirnya masuk surga karena memberikan air minum kepada anjing yang sedang kehausan. Jika berbuat baik kepada anjing saja mendapat balasan surga, bukan tak mungkin berbuat buruk dengan menganiaya anjing jika bisa mendapat balasan neraka. Allahu a'lam. Yahya Waloni sebut Jokowi tak pernah ucap bela sungkawa pada korban muslim. Pendakwah Yahya Waloni belakangan ini viral sebab isi ceramahnya yang mengatakan bahwa ia sengaja menabrak anjing hingga pincang. Dalam ceramahnya yang lain, Yahya Waloni juga menyebut bahwa Presiden Jokowi tidak pernah mengucapkan bela sungkawa kepada umat Islam yang meninggal. Satu kelebihan Presiden kita Joko Widodo ini. Satu, setiap kali ada korban yang mati dari umat Islam, kelebihannya beliau enggak pernah ucapkan bela sungkawa. Demikian ucapnya pada sebuah video ceramah yang ditayangkan pada 9 Oktober 2019 melalui kanal YouTube An-Najah TV. Pernyataan Yahya Waloni tersebut lalu disambut dengan gelak tawa dari hadirin ceramah. Yahya Waloni menyebut bahwa hal tersebut tidak diangkat oleh media, namun ia selalu mengingat. Dilupakan oleh media, tapi Yahya Waloni tak lupa. Saya tak pernah lupa, demikian tandasnya lagi. Yahya Waloni juga membandingkan sikap Jokowi tersebut dengan sikapnya saat menghadapi masalah lain, seperti tenaga kerja Indonesia atau TKI yang meninggal. Tapi kalau jembatan di Taiwan putus dan ada TKI yang meninggal, mati, wah, muncul Menteri Luar Negeri Retno, demikian ujarnya. Yahya Waloni lalu menyebut bahwa di dalam pemerintahan Jokowi terlihat mana yang muslim dan mana yang munafik. Ini bagus juga di rezim Jokowi ini kan, muncul mana yang emas dan mana yang imitasi, mana yang muslim dan mana yang munafik. Demikian tambahnya lagi. Sebelumnya Yahya Waloni di sebuah video YouTube yang dianggap menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin, Zainul Majid dan Megawati Soekarno Putri, PKB, NU, dan para santri pada merah. Oleh karena itu, kita sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum. Dalam hal ini PKB akan mengambil langkah hukum untuk memproses persoalan ini. Demikian ungkap Sekjen DPP PKB, Kader Karding, pada Senin 17 September 2018. Jika dicermati dalam video tersebut, Yahya menyerang Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karding mengatakan, hal itu bisa berbahaya sebab kader di bawah merah jika ada yang mengaku seorang ulama tapi berbicara kasar. Apalagi Yahya suka menyerang sesama muslim, kiai, dan tokoh masyarakat. Kami sudah meredam kemarahan masyarakat di bawah, demikian kata Karding. Untuk itu, Karding menyampaikan alasannya untuk melaporkan ke pihak kepolisian agar masyarakat tidak ngamuk dan bisa diredam. Ini untuk menjaga, meredam masyarakat supaya tidak ngamuk. Yang kedua, supaya orang yang seperti ini tidak boleh ada di Indonesia karena itu merusak persatuan, persaudaraan, dan sebagainya. Demikian tutur Karding. Tulisan ini sebenarnya adalah sekuen dari tulisan saya tentang Yahya Waloni. Sebelum ini saya menulis artikel berjudul Yahya Waloni tidak tahu apa pelacur. Yahya Waloni tidak tahu ada pelacur masuk surga karena anjing.
Kali ini saya akan melanjutkan kisah tentang wanita masuk neraka karena menyiksa kucing. Saya berharap tulisan ini membuat kita semua sadar bahwa hewan adalah makhluk Allah yang harus diberi kasih sayang, serta tidak boleh